Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syabana Tunisa, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, semester 5. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester ganjil tahun akademik 2020-2021 untuk mata kuliah Komunikasi Politik oleh dosen Muhammad Habibi MIKOM. Public Relation Politik atau Political Public Relations adalah upaya membangun komunikasi dengan publik internal dan publik eksternal organisasi dalam suatu lingkungan politik dengan melibatkan komponen-komponen dan sumber daya politik untuk mengelola jumlah isu agar mendapatkan perhatian yang dilakukan secara sistematis, terencana, terarah untuk memperoleh kesepemahaman dengan berbagai pihak dalam upaya mewujudkan tujuan politik organisasi atau institusi publik. Tujuan utama dari aktivitas public relations politik adalah mendapatkan dukungan politik dari publik, internal dan eksternal, dalam pencapaian tujuan. Nah, sebenarnya ada manfaat khusus dari public relation politik ini. Apakah yang Anda pahami? Dari yang saya pahami adalah tujuan utama aktivitas public relation politik adalah mendapatkan dukungan politik dari publik internal maupun eksternal dalam mencapai tujuan, yakni seperti suara dalam pemilu, kemudian kepercayaan masyarakat kepada kandidat, dan sebagainya. Kampanye merupakan bagian penting dalam komunikasi politik. Tidak ada peristiwa politik yang luput dari kampanye politik. Komunikator politik memerlukan kampanye untuk membentuk personal, branding, dan organizational branding berkaitan dengan kebijakan dan program yang ditujukan kepada halayak ramai sebagai target dari kampanye. Semua proses politik yang melibatkan dan membutuhkan dukungan halayak memerlukan kampanye agar halayak menjadi bagian dari proses komunikasi politik yang sekaligus meningkatkan elektabilitas di mata halayak. Kampanye politik dikemas oleh profesional politik sebagaimana tujuan partai politik dan kandidat. Untuk mencapai halayak politik secara luas dan cepat, kampanye dapat dilaksanakan melalui berbagai macam saluran dan media komunikasi politik. Kampanye dapat dilaksanakan dalam jangka panjang dan pendek. Kampanye jangka panjang dilakukan oleh komunikator politik sepanjang waktu dengan bentuk kampanye politik yang lebih lembut atau soft. Tapi kampanye jangka pendek biasanya dilakukan dalam masa kampanye pada waktu pemilihan umum yang disepakati bersama oleh Badan Penyelenggara Pemilu atau KPU dan partai politik itu sendiri. Apakah yang Anda pahami? Dari yang saya pahami, kampanye adalah satu bentuk dari branding oleh komunikator politik untuk personal dan organisasionalnya itu sendiri agar dapat mendapatkan perhatian dari halayak ramai sebagai target kampanyenya yang melibatkan dan membutuhkan dukungan dalam waktu pemilihan umum. Dan kampanye disebutkan ada dua macam, yakni jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjang yakni yang dapat dilakukan oleh komunikator sepanjang waktu dengan bentuk kampanye politik yang lebih lembut, dan jangka pendek itu adalah yang dilakukan pada masa waktu pemilihan umum yang disepakati bersama oleh Badan Penyelenggara Pemilu atau KPU. Propaganda adalah upaya individu atau kelompok untuk membentuk, mengontrol, atau mengubah sikap kelompok lain dengan menggunakan. Propaganda adalah upaya individu atau kelompok untuk membentuk, mengontrol, atau mengubah sikap kelompok lain dengan menggunakan instrumen komunikasi demi mencapai tujuan. Ada teknik-teknik propaganda. Jelaskan dan berikan contoh. Istilah propaganda berasal dari bahasa Neo-Latin, yaitu propagandus atau propager, yang artinya penyebaran, mengembangkan, atau memekarkan. Kata propaganda pertama kali muncul pada tulisan Congregatio de Propaganda Vitae pada tahun 1622 ketika Paus Georgius XV mendirikan organisasi yang bertujuan mengembangkan dan memekarkan agama Katolik Roma baik di Italia maupun di negara yang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata propaganda berarti penerangan, paham, pendapat, dan sebagainya, yang benar atau yang salah, yang dikembangkan dengan tujuan meyakinkan orang banyak agar menganut suatu aliran
paham, sikap, atau arah tindakan tertentu yang biasanya disertai dengan janji-janji. Menurut Ensiklopedia Internasional, propaganda adalah suatu jenis komunikasi yang berusaha untuk mempengaruhi pandangan dan reaksi, tanpa mempedulikan tentang nilai benar atau tidaknya suatu pesan yang disampaikan. Sedangkan menurut Ensiklopedia Everymans, propaganda adalah suatu seni untuk penyebaran dan meyakinkan suatu kepercayaan, khususnya suatu kepercayaan agama atau politik. Jenis-jenis propaganda. Menurut Sasto Putro, tahun 1991, berdasarkan sifatnya propaganda dibagi menjadi 3 jenis, yakni black propaganda, yaitu propaganda terbuka di mana menyerang narasumber yang dikenal secara terang-terangan atau secara terbuka. Yang kedua, white propaganda, yaitu propaganda tertutup atau yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, di mana propagandis tidak secara terang-terangan menyerang orang yang dikenal propaganda. Dan yang ketiga, grey propaganda, yaitu propaganda yang tidak diketahui pasti sumbernya maka dapat menimbulkan keraguan. Menurut Sulhy pada tahun 2012, berdasarkan sumber isi pesannya, propaganda dibagi menjadi 2 jenis, yaitu propaganda tertutup. Sumber propaganda ini tertutup sehingga tidak diketahui siapa sumbernya. Yang kedua, propaganda terbuka. Sumber propaganda ini disebutkan dengan jelas dan secara terbuka. Dan yang ketiga, propaganda tertunda, yakni sumber propaganda ini pada mulanya dirahasiakan, tapi lambat laun akan terbuka dan sangat jelas. Teknik-teknik propaganda. Menurut Dekker, dalam melakukan propaganda diperlukan teknik-teknik agar tujuan propaganda dapat diterima oleh pihak yang dimaksud. Adapun teknis-teknis propaganda antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, name calling. Teknik ini memberi cap buruk pada individu, kelompok, bangsa, ras, kepercayaan, dan cita-cita tertentu. Tujuannya dari teknik ini adalah agar pembaca atau pendengar dapat menolak atau mengutuk objek dari propaganda tersebut. Nah, propagandisnya berusaha membangkitkan kebencian dan ketakutan masyarakat terhadap sesuatu. Yang kedua, gathering generalities. Teknik propaganda ini menyamakan sesuatu yang dipropagandakan dengan tujuan-tujuan mulia, luhur, dan biasanya selalu menggunakan pernyataan yang mengesankan kebajikan. Nah, pelaku propaganda berusaha untuk membangkitkan perasaan cinta, keikhlasan, dan perasaan terlibat langsung kepada hati masyarakat terhadap program atau kepentingan tertentu. Yang ketiga, testimonial, yakni memberi suatu kesaksian mengenai kebaikan atau keburukan sesuatu. Yang keempat, transfer. Teknik ini menggunakan pengaruh dari seorang tokoh yang paling berwibawa di lingkungan tertentu. Yang kelima adalah card taking. Teknik ini mengarahkan masyarakat kepada keadaan pemikiran yang dikehendaki. Dalam teknik ini digunakan juga seni mengelabui demi kepentingan kelompok tertentu, bangsa, perbuatan, kepercayaan, dan cita-cita. Yang keenam adalah plain folks, yang dilakukan dengan usaha merakyat dan menyederhanakan guna merebut kepercayaan masyarakat. Yang ketujuh, bandwagon teknik, yakni bertujuan untuk membuat orang agar mengikuti tindakan banyak orang yang sudah sesuai dengan kehendak pembuat propaganda. Yang kedelapan, reputable mouthpiece. Teknik yang dilakukan dengan mengemukakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, biasanya digunakan oleh seseorang yang menyanjung pemimpin akan tetapi tidak tulus. Yang 9, using all form of persuasions. Teknik yang digunakan untuk membujuk orang lain dengan rayuan, himbauan, dan iming-iming. Teknik propaganda ini sering digunakan dalam pemilu. Kegiatan promosi produk politik umumnya dikenal dalam bentuk iklan politik atau political advertising. Apakah yang Anda ketahui tentang iklan politik? Dari yang saya ketahui dari iklan politik adalah iklan yang dibangun atas dasar kepentingan politik yang membuat target atau halayak menjadi terbangun rasa percaya atau terbujuk rayuan dari kampanye-kampanye dan iklan politik tersebut. Pencitraan atau imaging adalah kegiatan untuk menggambarkan sesuatu atau seseorang menjadi lebih baik atau lebih buruk di mata publik. Dapat membuat seseorang terlihat baik, bisa juga terlihat buruk di mata publik. Terlihat berarti bukan realitas.
atau kenyataan yang sebenarnya terjadi, tapi buatan untuk tujuan tertentu. Di sini bisa muncul kesan menipu. Bagaimana menurut Anda? Pernahkah merasa tertipu dengan penampilan dan omongan saja? Bagaimana cara membedakan antara pencitraan dan kenyataan sebenarnya? Pertama adalah pencitraan imaging adalah kegiatan untuk menggambarkan sesuatu atau seseorang menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Ini adalah suatu perbuatan yang lumrah untuk diterima halayak dan karena yang terlihat bukan berarti realitas, seperti yang dilakukan oleh banyak orang yang melakukan pencitraan fisik atau karakter atau sesuatu yang mengenai harta ataupun sesuatu yang mengenai politik. Pernahkah merasa tertipu dengan penampilan dan omongan saja? Saya pernah merasakannya, karena penampilan dan omongan saja itu tidak bisa mewakili seseorang untuk lebih dalam dikenali, yakni seperti kasus-kasus para politikus yang bertitel dan berpakaian jas, namun tidak mempunyai hati nurani karena telah melakukan korupsi dan tindakan-tindakan keji yang lainnya. Cara membedakan antara pencitraan dan kenyataan sebenarnya adalah ketulusan. Bagaimana cara seseorang itu menyampaikan sesuatu yang memang benar-benar tulus atau tidak. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.